Puji Tuhan, Shalom. Haleluya, apa kabar Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan? Puji Tuhan, kembali lagi saat kesempatan yang baik ini, saya mau ajak kita semua yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan, mau meninggikan Dia lebih dari segalanya buat hidup kita, amin. Haleluya Yesus. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat kami ucapkan selain kami bersyukur. Dan kami mau berkata, Tuhan, sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Ajaib perbuatanmu ya Tuhan. Sungguh mulia, dahsyat, dan berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami masih boleh memuji Engkau. Kami masih boleh menghirup udara segar dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu percaya
Makasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Kami siap menari bagi nama-Mu. Kami siap melompat dan bersukacita atas-Mu Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, boleh menari buat Tuhan. Begitu indah bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baurapan di kepala, baurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Tepat perintahkan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, yeah. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Baurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Sekali lagi. Oh betapa indahnya. Haleluya. Tuhan tidak pernah melihat suku, ras, hitam atau putih. Amin. Semuanya disayang Tuhan. Haleluya. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semua disayang Tuhan, disayang Tuhan. Yes, sekali lagi ya. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang
Puji Tuhan, saatnya kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari umat Tuhan kita berdoa syafaat. Sikirala bayarala 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 ba. Sikirala bayarala 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 ba. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini. Kami ada sebagaimanapun kami berada semuanya karena anugerah-Mu. Bahkan kami mengucap syukur buat bangsa kami Indonesia. Oh sikirala bayarala 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 ba. Apapun yang terjadi saat-saat ini atas bangsa kami, itu adalah seizin-Mu Tuhan. Oh sikirala bayarala 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 ba. Wabah COVID-19 Tuhan yang telah terjadi di Indonesia, di bangsa-bangsa, di bumi ini Bapa. Oh sikirala ba, satu hal yang kami percayai, janji-Mu iya dan amin Tuhan. Wabah ini akan berlalu dengan api Tuhan. Oh sikirala barala, virus ini akan mati dengan api Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh sikirala barala barala ba. Oh sikirala baralaba, kami berseru sepakat dengan umat-Mu yang saat ini, pagi ini di rumah-rumah Tuhan. Oh sikirala barala barala baralaba, sembuhkanlah bangsa kami Tuhan. Pulihkanlah negeri kami ya Aba ya Tuhan. Oh sikirala barala 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 baralaba, kami mau bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Umat-Mu mau bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Oh sikirala barala barala baralaba, berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan semakin nyata atas bangsa kami. Oh sikirala barala baralaba, kemuliaan Tuhan semakin nyata atas pemerintahan bangsa kami. Oh sikirala barala barala barala, kami mengangkat tangan kami berdoa memberkati Bapak Presiden kami Pak Jokowi, wakilnya Pak Maruf. Amin Tuhan, Engkau yang turun tangan. Tuhan berikan hikmat secara khusus untuk mengambil setiap keputusan di bangsa kami. Engkau berkati kabinet kerja dari pusat sampai daerah. Kekuatan kemampuan untuk memerintah bangsa ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat bangsa kami. Bangsa kami menerima mujizat yang tidak lazim daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luar biasa atas bangsa kami. Tuhan Yesus dahsyat atas bangsa kami. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dampak krisis ekonomi, oh Tuhan, bangsa kami akan bangkit. Bangsa kami akan bersatu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat kota Depok. Buat kota Depok saat ini Tuhan sembuhkan, pulihkan 11 kecamatan Tuhan, 63 Tuhan RT Tuhan, saat ini Engkau yang pegang kendali Tuhan atas Pak Wali Kota Pak Idris Tuhan dan jajarannya Bapak. Hikmat daripada-Mu, roh takut dan gentar akan Tuhan Yesus turun di dalam nama Tuhan Yesus. Kota Depok menjadi pokok kegirangan, terpuji, terhormat di hadapan Tuhan. Di segala bangsa itu terjadi Tuhan. Lewat taman doa rumah pengorbanan menjadi mercusuar atas Jawa Barat. Hosiaralabaralaba, atmosfer ilahi turun Tuhan atas kota Depok, atas Jawa Barat. Lewat taman doa rumah pengorbanan ini Bapak, api Tuhan, hadirat Tuhan semakin
nyata Bapa, bangkit pasukan Kristus dari taman doa rumah pengorbanan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, berdoa memberkati pemimpin rohani kami. Oh Tuhan, Paniko Nyotora Harjo, Tuhan Engkau berkati hamba-Mu, terus Tuhan bawa, terus Tuhan angkat Bapa. Hosyaralaba, dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain, terus pakai hamba-Mu Tuhan. Di 5 benua Tuhan, Kau pakai hamba-Mu Tuhan, membawa penuaian yang terbesar dan terakhir Tuhan. Terima kasih api Pentakosta terjadi Tuhan. Terima kasih Engkau berkati istri, Kau berkati anak cucu mantu, pemeliharaanmu sempurna Bapa. Bahkan Engkau berkati keempat wakil gembala pembina sidang. Engkau terus Tuhan mencengkram Mazmur 91 sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat gembala rayon kami. Terima kasih buat hati-Mu Tuhan. Terus kuatkan gembala rayon kami untuk membawa rayon 9 dalam perkenanan-Mu. Kemuliaan-Mu semakin nyata. Engkau kuatkan, teguhkan Tuhan hamba-Mu. Perlindungan-Mu sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kau tutup bungkus istri, anak cucu mantu. Oh Tuhan, kedua wakil gembala rayon. Oh Tuhan Yesus, pengurapan dari tempat maha tinggi terus turun mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kami bersyukur, kami menyiapkan hati kami Tuhan, menjadi Tuhan wadah Tuhan yang siap ditaburi oleh hamba-Mu. Ibu gembala kami, Ibu Patricia Sumarji ya Bapa. Kau memberkati hamba-Mu, pengurapan dari tempat maha tinggi turun. Tuhan, biarlah firman-Mu yang ditabur Tuhan di live streaming pada pagi hari ini menjadi kekuatan yang baru Tuhan, menjadi saw yang kuat atas hidup umat-Mu Tuhan. Umat-Mu diberkati Bapa, umat-Mu dipulihkan, umat-Mu menjadi saksi dimanapun umat-Mu berada Bapa. Kemenangan demi kemenangan terjadi, umat-Mu dipulihkan, disembuhkan. Yang sakit telah Tuhan sembuhkan, yang berteman berat Tuhan berikan kelegaan lewat firman-Mu. Pintu-pintu mujizat terbuka Tuhan. Hosyaralabaralaba, terima kasih Bapa. Dalam keadaan apapun kami tetap mengucap syukur. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Raja di atas segala raja. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya?
Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Melalui Healing Movement Crusade, pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Siapkan hati pikiran. Biarlah benih firman Tuhan tertanam dalam hati kita hingga berbuah lebat. Haleluya, Yesus. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, di mana Engkau sudah memberkati kami dengan nafas yang baru. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru, harinya Tuhan, di mana rahmat-Mu yang baru Engkau berikan lagi buat setiap kami. Terima kasih ya Bapa, pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau taburi hati kami Tuhan dengan firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu akan bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat ganda. Dan firman yang diberitakan pada hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi itu akan melakukan apa saja yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami dan pasti berhasil. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang ada di rumah-rumah. Terima kasih, saat ini kita mau terus mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita masih ada, diberikan kesehatan yang baik, diberikan kehidupan oleh Tuhan, saya percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah. Walaupun saat ini kita harus beribadah di rumah kita masing-masing, kita belum bisa beribadah di gedung gereja kita, tetapi saya percaya hadirat Tuhan tetap ada atas setiap kita. Pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, kita kembali mengingat tentang peristiwa-peristiwa yang hari-hari ini sedang kita peringati. Kalau minggu lalu atau beberapa hari yang lalu kita memperingati tentang hari kenaikan Tuhan Yesus, maka pada pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk mengingat lagi peristiwa mulai dari kematian, kebangkitan Tuhan, sampai kenaikan Tuhan, bahkan sampai sebelum hari pencurahan Roh Kudus. Mari kita buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Bapak Ibu, kita baca firman ini bersama-sama. Saya bacakan firman Tuhan ini mulai dari Kisah 1 ayat 1 sampai dengan 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari Ia terangkat, sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Dia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Dia makan bersama-sama dengan mereka, Dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku.
Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman ini menceritakan tentang peristiwa sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga dan pada saat Tuhan sudah naik ke sorga. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini. Secara garis besar, kalau boleh saya rangkum, tadi firman yang kita baca itu menceritakan tentang ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, dia memberi pesan kepada murid-muridnya untuk menantikan janji Bapa di Yerusalem, yaitu janji untuk mereka menerima Roh Kudus. Dan akhirnya Tuhan naik ke sorga disaksikan oleh murid-muridnya juga. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya kita semua adalah murid-murid Tuhan. Dan tentu saja sebagai murid-muridnya Tuhan juga memberikan janji-janji ini kepada kita semua. Sekarang hari ini kita akan melihat beberapa pelajaran yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini dan juga harus kita lakukan sebagai murid-murid Tuhan. Mari kita lihat. Yang pertama yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini adalah Tuhan mau kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang Tuhan mau adalah kita memikirkan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kita baca lagi di ayat yang ke-6 sampai ke-8. Kisah 1 ayat ke-6 sampai dengan ke-8 kita baca kembali. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, pada waktu itu, pada zaman itu, kalau kita bisa mungkin masuk ke dalam zaman itu, murid-murid saat itu sedang mengalami masa-masa yang tidak enak. Ya, mereka masih mengalami mungkin ketakutan, mereka masih mengalami kegelisahan. Kenapa? Karena pada saat itu, sebelum itu Tuhan Yesus sempat mati. Lalu mereka ketakutan, mereka seperti kehilangan pengharapan, kehilangan semangat. Lalu Tuhan akhirnya bangkit. Dan selama 40 hari Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan mulailah timbul lagi kembali, mungkin timbul kembali keberanian mereka timbul lagi sukacitanya karena Tuhan kembali ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi tiba-tiba Tuhan mau pergi lagi. Dan pada saat sebelum Tuhan naik ke sorga, mereka menanyakan hal ini kepada Tuhan. Kenapa mereka bertanya, Tuhan mau atau tidak memulihkan kerajaan Israel sekarang ini atau pada masa ini? Sebenarnya pada saat itu mereka rindu dan mau Tuhan memulihkan kerajaan Daud seperti sebelum masa pembuangan di Babel. Dan ternyata mereka sebenarnya juga mau memastikan keadaan mereka, masa depan mereka bagaimana, ya.
Tetapi apa jawab Tuhan? Tuhan berkata, kamu tidak usah tahu kapan Israel akan dipulihkan. Karena itu Bapa yang tetapkan waktunya. Tetapi Tuhan mengarahkan fokus mereka untuk kembali kepada janji Bapa, yaitu bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Mereka akan menerima kuasa untuk menjadi saksinya. Tuhan punya misi khusus untuk murid-muridnya pada saat itu. Untuk menjadi saksinya di mana di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang bisa kita juga pelajari lewat peristiwa ini dan kita bisa aplikasikan atau kita bisa renungkan hal ini untuk menjadi pelajaran kita di masa saat seperti ini. Hari-hari ini mungkin perasaan kita kurang lebih sama seperti perasaan murid-murid pada saat itu. Kita mungkin merasakan hal-hal yang tidak pasti. Kita merasakan ketakutan, kita merasakan kegelisahan. Kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Pokoknya sepertinya hal-hal di depan kita itu tidak ada yang pasti. Dan karena itu kita mengharapkan kembali hal-hal bisa kembali berjalan normal seperti sebelum adanya wabah COVID-19 ini. Kita berharap kita bisa bekerja normal kembali, kita berharap ekonomi kita kembali baik, kita berharap kita bisa sekolah lagi, kita berharap kita bisa ketemu teman-teman lagi, kita bisa makan sama-sama, kita bisa kongko-kongko, kita bisa ke gereja lagi sama-sama, ke gedung gereja. Banyak hal yang kita harapkan Tuhan pulihkan hari-hari ini. Bahkan saya sendiri, Bapak Ibu, saya sendiri sekarang mengharapkan coba kalau hari Senin saya bisa sudah ke kantor lagi. Padahal dulu saya itu cukup kurang suka dengan hari Senin. Karena rasanya saya kepengennya kalau hari Senin itu bisa libur lagi ya, tidak ke kantor. Tetapi sekarang saya mengharapkan hari Senin itu saya bisa ke kantor lagi. Artinya saya masih punya kerinduan, oh Tuhan bisa pulihkan hal itu seperti dulu lagi. Kapan Tuhan pulihkan keluarga kita? Kapan ya Tuhan pulihkan bangsa kita? Kapan Tuhan pulihkan kota kita? Pasti itu yang hari-hari ini kita rasakan. Sama seperti murid-murid Tuhan rasakan hal itu sehingga mereka ingin Tuhan memulihkan kerajaan Israel atau memulihkan keadaan mereka. Tetapi sekali lagi seperti Tuhan menjawab kepada murid-muridnya, itu pun yang sedang Tuhan jawab kepada kita. Kita tidak perlu tahu kapan itu akan terjadi. Kapan Tuhan akan pulihkan keadaan kita kembali normal. Karena itu waktunya cuma Bapa yang tetapkan. Hanya Tuhan yang bisa menetapkan. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kita saat ini sedang disuruh Tuhan tenang. Kita disuruh sabar. Karena pertolongan Tuhan atau waktunya Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tidak juga terlalu cepat. Jadi pasti pas. Tetapi Tuhan juga mengajarkan kepada kita seperti dia mengajar kepada murid-muridnya. Kita harus fokusnya sekarang ini, harus kita fokuskan pandangan kita kepada janji Bapa. Yang harus kita pikirkan adalah kehendaknya Tuhan. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan apa misi Tuhan bagi kita yang ada di bumi ini. Dalam masa-masa ini, masa-masa masih PSBB, mari kita pikirkan apa kehendak Tuhan yang sempurna. Tuhan sudah mencurahkan, sudah memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Dan itu juga berarti kita sudah diberi kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi saksinya. Oleh sebab itu kita harus menggunakan waktu kita, talenta kita, seluruh sumber daya yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan buat kita saat ini untuk menjadi saksinya. Dimanapun kita berada. Bukan berarti kita harus ada di Yerusalem,
Bukan berarti harus di Yudea atau Samaria, tetapi Tuhan mau dimanapun kita berada, kita harus jadi saksi Tuhan. Itulah yang saat ini menjadi misinya Tuhan, yang harus kita pikirkan, yang harus kita lakukan, yang harus kita fokuskan. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, bisa kita menjadi saksi Tuhan dengan cara menginjil, memberitakan firman Tuhan. Seperti yang saat ini sedang kita lakukan. Bapak Ibu, kita bersyukur kalau hari-hari ini mungkin gedung gereja itu ditutup, tetapi justru pekabaran Injil itu bisa menembus kemana-mana, tidak terbatas oleh gedung dan tidak terbatas oleh waktu, karena kita saat ini bisa beribadah secara online. Jadi firman Tuhan bisa diberitakan kemana-mana. Jadi kita harus mempergunakan fasilitas-fasilitas yang ada ini untuk kita bisa mengabarkan Injil, menjadi saksinya, ya. Lalu kita bisa juga bikin rekaman video. Bapak Ibu bisa bikin rekaman video, bisa tentang kesaksian hidup Bapak Ibu Saudara untuk menyaksikan kebaikan Tuhan atau menyampaikan renungan singkat, dan itu bisa di-share, bisa dibagikan ke seluruh teman-teman Bapak Ibu Saudara, baik itu teman FB, teman IG, ataupun dimanapun, ya, bisa memberkati banyak orang. Ya, kalau Bapak Ibu bisa membuat video TikTok, berarti bisa juga buat video renungan, pasti bisa, ya. Jadi tinggal kita menggunakan media itu untuk apa. Jadi coba kita pergunakan saat ini media-media yang ada pada kita, karunia yang ada pada kita, untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan. Kita juga bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar kita yang butuh bantuan, ya. Banyak orang-orang di sekitar kita yang hari-hari ini mungkin mereka tidak bisa makan. Kita bisa berbagi makanan dengan mereka, kita bisa memberkati mereka. Banyak yang sedang putus asa, mungkin mereka butuh didoakan, kita bisa mendoakan mereka. Itu sudah menjadi saksinya Tuhan. Yang paling kecil, bukan paling kecil, maksudnya mungkin sepertinya kalau melakukan itu Bapak Ibu mungkin di rumah bilang, aduh saya tidak bisa melakukan hal itu. Tetapi ada satu yang Bapak Ibu pasti bisa lakukan, Bapak Ibu pasti bisa berdoa. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjadi saksi? Banyak cara yang Tuhan berikan buat kita untuk kita dapat menjadi saksinya Tuhan hari-hari ini. Dan itulah yang Tuhan mau. Jadi caranya kita menjadi saksi, kita bisa dengan cara menginjil tadi, kita bisa dengan cara memberi bantuan, atau juga kita bisa menjadi saksi dengan menunjukkan sikap kita yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Menunjukkan sikap yang bersyukur, menunjukkan sikap yang bersuka cita, tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Itu juga kita sudah menjadi saksinya Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dengan sikap-sikap kita, dengan perkataan-perkataan kita. Jadi yang pertama yang kita pelajari dari peristiwa ini adalah belajarlah memikirkan perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah kehendak Tuhan dan jangan fokus hanya pada keinginan kita. Tuhan mau kita penuh dengan Roh Kudus sehingga kita punya kuasa untuk hari-hari ini kita dapat menjadi saksinya Tuhan. Lalu yang kedua yang bisa kita pelajari adalah tentang ketaatan dan ketekunan dalam menanti. Mari kita lihat dari Kisah Para Rasul 1 yang tadi ayat 4 dan 5. Kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita lompat sekarang ke ayat 12 sampai 14. Kisah 1 ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem.
Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Simon bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Apa yang dilakukan murid-murid saat itu yang bisa kita pelajari adalah mereka mau taat kepada perintah Tuhan untuk kembali ke Yerusalem dan menantikan janji Bapa digenapi. Kenapa mereka bisa taat? Tentu saja karena mereka percaya kepada Tuhan. Mereka bisa juga percaya kepada Tuhan karena mereka mengenal Tuhan dengan benar. Ingat, selama 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan terus menampakkan diri kepada murid-muridnya sehingga mereka bisa mengenal Tuhan dengan benar dan bisa percaya kepadanya. Bapak Ibu, kita semua pasti sudah menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Dan saat-saat ini Tuhan mau kita menantikan hal itu. Dan kalau kita mau melihat janji Tuhan itu digenapi, kuncinya adalah ketaatan. Dan supaya kita bisa taat, kita juga perlu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tentu saja hal itu bisa kita lakukan kalau kita mengenal Tuhan dengan benar. Kalau saudara tidak kenal seseorang, tentu saudara tidak akan mudah percaya kepada orang itu. Apapun yang dikatakan orang itu, saudara nggak percaya karena belum kenal. Orang yang mengenal saya, lalu misalnya saya minta tolong untuk tunggu saya 2 jam lagi, nanti saya akan datang. Karena dia sudah kenal saya, dia tahu saya, tentunya dia akan menunggu saya selama 2 jam. Karena dia percaya saya pasti akan datang. Dia percaya kepada saya. Tetapi kalau orang yang belum kenal dengan saya, walaupun saya suruh tunggu 2 jam, belum tentu dia akan tunggu karena dia tidak kenal dengan saya. Bisa saja dia ragu-ragu, akhirnya dia pergi. Jadi kalau kita bisa taat, itu pasti berkaitan dengan kepercayaan. Dan juga kepercayaan berkaitan dengan pengenalan kita. Hari-hari ini kalau kita mau taat kepada Tuhan, kita tentunya harus mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan dan akhirnya kita bisa taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dan selain ketaatan yang kita pelajari dari peristiwa ini, ternyata ketaatan itu juga memerlukan ketekunan. Mengapa? Karena belum tentu kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita langsung mendapatkan hasil. Bisa saja hasilnya belum kelihatan. Oleh sebab itu diperlukan ketekunan. Artinya kita perlu terus ketekunan, kesabaran dalam menantikan janji Tuhan. Kita lihat di Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kita selain taat, kita harus bertekun dan juga kita harus sabar dalam menantikan janji-janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, dalam peristiwa tentang murid-murid tadi, Tuhan menyuruh mereka tinggal di Yerusalem. Yerusalem sering dikatakan berbicara tentang keluarga. Kalau kita belajar juga hari-hari ini, Tuhan juga mau saat-saat ini kita tinggal di dalam rumah kita, tinggal bersama keluarga kita. Tuhan perintahkan murid-muridnya saat itu untuk tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Dan juga hari-hari ini Tuhan mau kita tinggal di rumah kita saat ini menantikan janji-janji Tuhan terjadi atas hidup kita. Dan juga seperti yang murid-murid lakukan, mereka bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama. Kita pun juga harus
bertekun dengan sehati, berdoa bersama-sama dengan keluarga kita waktu kita menantikan janji-janji Bapa digenapi dalam kehidupan kita. Dan supaya kita bisa tekun tadi, bisa sabar, bisa tahan dalam menantikan janji Bapa, memang kita harus berdoa bersama-sama dengan keluarga kita. Baik itu dengan keluarga inti kita, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, ataupun kita juga bisa berdoa bersama-sama sehati dengan keluarga-keluarga rohani kita. Dengan keluarga kul kita, dengan keluarga di gereja kita. Ya. Jangan sendiri, jangan menanggung beban hari-hari ini sendiri. Kita bisa berbagi, kita bisa saling menguatkan. Ya. Kita bisa berdoa bersepakat bersama keluarga kita, berdoa bersepakat bersama keluarga rohani kita, sehingga apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi masalah kita bisa diatasi dan kita mengalami kemenangan daripada Tuhan. Saya anjurkan Bapak Ibu yang belum ikut KUL, belum ikut Komsel, mari ikut, terutama di saat-saat seperti ini. Kita sangat membutuhkan dukungan doa dari teman-teman kita, dari saudara-saudara kita, sehingga kita bisa melewati badai ini bersama-sama dengan berkemenangan. Jadi itu ya Bapak Ibu, pelajaran yang kita bisa ambil adalah kita harus berdoa bersama-sama, bersepakat, dan juga kita harus tekun menantikan janji Bapa di dalam juga keluarga kita, baik keluarga inti maupun keluarga rohani kita. Lalu pelajaran ketiga yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini adalah pelayanan harus tetap berjalan, bahkan mungkin dengan cara yang baru. Kita baca Kisah 1 ayat 15 sampai dengan 26, tapi tidak usah dibaca seluruhnya Bapak Ibu. Saya hanya mengambil ringkasan daripada firman ini. Intinya adalah pada saat itu Matias dipilih untuk menggantikan Yudas Iskariot. Kalau kita bisa belajar dari peristiwa ini, artinya Tuhan mau pada saat itu, walaupun mereka masih dalam penantian janji Bapa, Tuhan mau pelayanan kepada sesama tetap berjalan. Bahkan walaupun harus dilakukan dengan cara yang baru. Bapak Ibu, hari-hari ini juga Tuhan mau pelayanan kita kepada sesama tidak boleh terbengkalai atau diabaikan. Memang ini masih masa-masa PSBB, masa-masa kita tidak boleh berkumpul. Dan mungkin rasanya kita sendiri juga masih punya persoalan-persoalan pribadi, persoalan-persoalan keluarga yang harus kita selesaikan. Tetapi ingat, Tuhan tidak mau kita melalaikan panggilan kita sebagai orang percaya. Kita tidak boleh melalaikan tugas kita sebagai messenger Pentakosta ketiga. Kita tidak boleh melalaikan kewajiban kita untuk menyelesaikan amanat agung. Mungkin Bapak Ibu berkata, itu sih tugasnya pendeta, tugasnya gembala kul saya, tugasnya diaken, diakonis, tugasnya full timer, bukan tugasnya saya. Bukan ya Bapak Ibu, itu tugasnya kita semua sebagai murid Tuhan. Tuhan memberikan amanat agung kepada kita untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Dan itu dia katakan untuk semua murid-murid, bukan orang-orang tertentu. Dan tadi seperti di atas, saya katakan dalam firman Tuhan, kita sudah diberi kuasa untuk menjadi saksinya. Dengan kuasa itulah kita bisa menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Dan itu saya ingatkan sekali lagi, itu tugas kita sebagai murid. Dan juga saat-saat seperti ini Tuhan sedang membawa kita melayani dengan cara-cara yang baru. Di tahun dimensi yang baru, ya ada cara-cara yang Tuhan bukakan yang baru untuk kita bisa melayani sesama kita. Misalnya dengan cara ibadah online ini. Kalau bagi saya pribadi ini adalah pelayanan yang baru, cara yang baru. Tetapi memang ini harus dilakukan supaya kita bisa melayani jiwa-jiwa, bisa melayani orang lain, ya. Jadi pelayanan kepada jiwa-jiwa tidak boleh vakum atau tidak boleh berhenti. Puji Tuhan, kita mengucap syukur walaupun kita ada dalam masa-masa seperti ini, tetapi teknologi juga sudah canggih ya, internet sudah ada. Jadi kita
bisa melayani dengan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau katanya anak-anak muda ya nggak mati gaya lah ya, gitu. Kita masih bisa melayani. Jadi mari saya ajak kita lihat sekeliling kita. Masih banyak orang yang membutuhkan jalan kebenaran dan hidup. Dan Tuhan sudah mengutus kita untuk bisa menjadi pembawa berita Injil bagi mereka. Caranya bagaimana kita harus melayani mereka? Tuhan pasti akan menunjukkan cara-cara yang baru. Jangan alergi, tetapi kita taat saja supaya amanat agung bisa diselesaikan dan banyak jiwa bisa diselamatkan. Tuhan selalu punya cara untuk dapat melayani, untuk kita dapat melayani walaupun di saat-saat yang sulit. Karena Tuhan kita itu kreatif, tidak ada jalan buntu. Baik Bapak Ibu, melalui pemberitaan firman hari ini kita bisa ambil pelajaran yang bisa kita lakukan juga di masa kini adalah pelajaran yang pertama, hari-hari ini kita harus memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Fokus pada kehendak Tuhan, bukan fokus pada kehendak kita. Pelajaran kedua, kita harus taat pada perintah Tuhan hari-hari ini dan tetap tekun dalam menantikan janji Tuhan dalam hidup kita. Dan supaya kita bisa tetap kuat, bertekun, bertahan dalam penantian kita, kita harus berdoa dengan sehati bersama-sama dengan keluarga kita dan juga dengan keluarga rohani kita. Jangan ragu-ragu untuk bergabung dengan persekutuan keluarga-keluarga seiman di gereja lokal kita masing-masing. Lalu pelajaran yang ketiga yang kita bisa pelajari adalah tetaplah melayani sesama kita walaupun dalam masa-masa yang sulit. Bahkan kalau Tuhan bukakan cara-cara yang baru, lakukanlah itu. Tidak ada kata berhenti dalam melayani jiwa-jiwa sampai Tuhan datang. Tetap semangat dan biarlah hari-hari ini kerajinan kita tidak kendor. Roh kita terus menyala-nyala, kita selalu giat dalam pekerjaan Tuhan dan melayani jiwa-jiwa sampai Tuhan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang sudah memberkati kami, yang sudah menegur kami, yang mengajar kami apa yang harus kami lakukan hari-hari ini menjelang kedatangan-Mu yang kedua Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami, memberikan pengertian-pengertian yang daripada Engkau Tuhan, sehingga kami pun dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di zaman ini. Terima kasih ya Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah. Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang miskin Tuhan perkaya, yang lemah Tuhan kuatkan. Apapun yang menjadi kebutuhan umat-Mu hari-hari ini, hamba percaya Engkau yang akan mencukupi semua keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Bapa, dan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat-Mu Tuhan melalui Bapak Gembala kami. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah menerima berkat, bersama-sama kita katakan, amin. Ibadah Raya Online masih diperpanjang sampai akhir bulan Mei 2020 dan dapat diakses melalui channel YouTube Lighthouse GBI GDC. Ibadah KUL masih dilakukan secara online, hubungi gembala KUL masing-masing. Untuk informasi tentang KUL dan bagi yang ingin bergabung di dalam KUL, dapat menghubungi call center dengan Bapak Melvin di 0813 3247 6369. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, persembahan umum, persembahan diakonia, dan persembahan lainnya, dapat mentransfer ke rekening Bank BCA di nomor 869 196 3535 atas nama GBI Grand Depok City. Harap bukti transfer dikirim melalui nomor WhatsApp Ibu Peti di 0812 8390 7423.
GBI Grand Depok City membuka pelayanan doa. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi Bapak PDP Bambang Sumarji, Gembala GBI Grand Depok City di nomor handphone 0817 617 323. Sekian pengumuman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.